Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Di sini sudah siap nggih anak-anak? Mana 10 bahasa? Silakan bergabung. 10 IPS dan 10 MIPA. Perkenalkan dulu sebelum Ibu menyampaikan materi kali ini, sesuai di jadwal, Ibu Purwanti akan menyampaikan tentang sekolah adiwiyata. Apa kabarnya anak-anak sebelumnya? Saya harapkan Anda sehat semua. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu sekolah adiwiyata, mungkin anak-anak ada yang dari SMP dulu sekolahnya sudah menjadi sekolah adiwiyata. Contohnya misalnya dari SMP 1 Ponjong. Saya yakin ada yang dari SMP 1 Ponjong. Saya membaca dari daftar sekolah-sekolah. Salah satunya Ananda Abid itu dari SMP 1 Ponjong. SMP 1 Ponjong itu sudah masuk sekolah adiwiyata nasional. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu sekolah adiwiyata. Sekolah adiwiyata itu adalah sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Apa itu sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan? Itu tidak hanya menjadi sebuah kata-kata, tapi itu yang diharapkan adalah perilaku kita, perilaku anak-anak nanti kalau sudah menjadi siswa di SMA 2 Wonosari, Anda harus mempunyai perilaku yang peduli dan berbudaya lingkungan. Oke anak-anak, apa itu sekolah adiwiyata akan Ibu jelaskan, dan bagaimana nanti Anda bersikap setelah menjadi siswa di SMA 2 Wonosari. Nah, ini SMA 2 Wonosari menjadi sekolah adiwiyata itu sejak tahun 2008. Kemudian untuk mencapai sekolah adiwiyata mandiri nasional dengan predikat itu salah satu predikat sekolah adiwiyata, salah satu predikat SMA 2 Wonosari yang bisa mencatatkan nama SMA 2 Wonosari itu di web Kementerian Lingkungan Hidup. Sehingga kalau misalnya Anda membuka web Kementerian Lingkungan Hidup, nama SMA Negeri 2 Wonosari akan ada di situ. Nah, itu Anda semua harusnya bangga ya, salah satu predikat SMA 2 Wonosari menjadi sekolah adiwiyata. Tetapi kebanggaan tidak hanya cukup di hati, tetapi harus Anda wujudkan dalam perilaku Anda sehari-hari. Nah, kemudian sekolah adiwiyata itu berdasarkan visi misi SMA 2 Wonosari yang prima dalam pelayanan, prima dalam prestasi, dan prima dalam penampilan. Nah, di sini sekolah adiwiyata itu akan tercover di dalam prima di dalam penampilan. Salah satunya adalah penampilan fisik. Penampilan fisik nanti akan tercover di dalam keseharian Anda. Selain prima dalam pelayanan prestasi penampilan, sekolah SMA 2 Wonosari harus berkarakter dan berkualitas serta berdaya saing. Nah, itu visi misi SMA 2 Wonosari. Yang belum pernah kenal sekolah adiwiyata, pengertian dari adiwiyata adalah pengelolaan sekolah menuju terwujudnya sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Kemudian, sekolah adiwiyata ini juga akan diintegrasikan di dalam 8 standar
nasional pendidikan, yaitu ada standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, kemudian standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarpras, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan, serta standar penilaian. Kemudian apa toh itu program Adiwiyata di SMA Negeri 2 Wonosari? Program sekolah Adiwiyata itu dibagi menjadi 4 indikator atau 4 komponen. Yang komponen pertama adalah pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan. Yang kedua, pengembangan kurikulum berbasis lingkungan. Yang ketiga, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Yang keempat, pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah. Ya, ini semua bagaimana kita harus mempertahankan sekolah Adiwiyata Mandiri. Karena kemarin sebelum COVID itu sudah ada Permen LH yang mengatur tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan di sekolah, yang mana sekolah Adiwiyata itu akan diadakan evaluasi kembali. Walaupun SMA 2 Wonosari itu sudah menyandang predikat Adiwiyata Mandiri, tetapi akan dievaluasi kembali, masih pantaskah SMA 2 Wonosari itu menyandang predikat sekolah Adiwiyata Mandiri. Nah, kalau hasil evaluasi itu kok sekolah Adiwiyata Mandiri kok hanya begini toh? Nah, setelah dievaluasi dari kementerian yang ada timnya, itu kalau misalnya nilainya di bawah grade-nya sekolah Adiwiyata Mandiri, maka predikat Adiwiyata Mandiri itu akan diturunkan, bisa juga akan dilepas atau dicopot. Nah, ini tugas berat bagi kita, terutama Anda sebagai siswa baru, yang mana kalau sekolahnya SMP dulu belum menjadi sekolah Adiwiyata, tentu Anda belum begitu sekolah Adiwiyata, sekolah yang penting ya dapat nilai dan lain sebagainya. Tetapi Ibu berharap Anda semua nanti jadi pejabat, jadi orang yang punya kedudukan yang bisa menentukan kebijakan-kebijakan. Anda kalau seperti itu, Anda harus membuat kebijakan yang harus memperhatikan kepedulian terhadap lingkungan. Karena walaupun sepinter apapun, kalau Anda tidak peduli terhadap lingkungan, Anda bisa juga akan menjadikan lingkungan menjadi tidak baik. Oke, akan Ibu jelaskan satu persatu, dan mungkin nanti Anda juga lebih jelasnya bisa membaca sendiri di PowerPoint yang sudah mungkin Anda bisa akses. Pengembangan kebijakan sekolah peduli dan berbudaya lingkungan, yang pertama itu tentang visi dan misi sekolah yang terkait dengan lingkungan hidup. Walaupun visi misi SMA 2 itu tidak ada kata-kata lingkungannya, yang dulu pernah diprotes oleh kementerian, kok tidak ada kata-kata lingkungan di visi misi, tapi kita bisa menjelaskan karena SMA 2 itu punya visi prima dalam penampilan, maka keterkaitan visi yang terkait dengan lingkungan hidup bisa di-cover dari
yang prima dalam penampilan. Salah satunya itu. Prima dalam penampilan kalau sekolahnya bersih, sekolahnya rindang, sekolahnya sehat, itu sudah menunjukkan kita peduli terhadap lingkungan. Kemudian yang kedua, kebijakan sekolah berkaitan dengan kegiatan rutin tahunan yang bertema lingkungan hidup. SMA 2 selalu memprogramkan kegiatan-kegiatan rutin. Contohnya misalnya ikut memperingati hari-hari lingkungan hidup, misalnya hari sampah, misalnya hari gerakan menanam sejuta pohon, hari bumi, hari air, dan lain sebagainya. Kemudian peningkatan mutu SDM dalam penguasaan lingkungan hidup. Ini diwujudkan dengan SMA 2 mengirimkan entah itu siswa, entah itu tenaga pendidik atau tenaga kependidikan mengikuti pelatihan-pelatihan. Misalnya siswa SMA 2 itu pernah ada yang mengikuti forum di Malaysia. Ada yang pernah mengikuti forum internasional tingkat dunia, tetapi pada saat itu kebetulan pelaksanaannya ada di Bandung. Kemudian untuk event-event peringatan Hari Lingkungan itu yang tingkatannya kabupaten, provinsi selalu mengikuti. Kemudian selanjutnya sosialisasi penerapan PLH kepada warga sekolah. Nah ini seperti ini. Jadi pengenalan lingkungan sekolah dengan mengenalkan sekolah adiwiyata pada saat Anda masuk pertama kali ini, salah satu adalah sosialisasi PLH pada warga sekolah. Karena Anda belum pernah, artinya belum pernah masuk ke SMA 2 secara menyeluruh dari sudut-sudut satu ke sudut yang lain. Besok kalau sudah keadaan sudah membaik, sudah normal kembali, Anda bisa bersekolah, sudah bisa masuk biasa. Nah itu akan kita kenalkan lebih jauh lagi. Kemudian kebijakan sekolah menghemat sumber daya alam. Nah ini salah satunya adalah penggunaan spidol isi ulang. Itu salah satu penghematan sumber daya alam. Kemudian paperless. Ibu kadang-kadang di dalam, kalau misalnya ulangan harian yang tidak online, kadang-kadang untuk kertas itu menggunakan kertas-kertas yang pernah dipakai tapi sebaliknya masih kosong. Nah, tapi sekarang sudah diharapkan banyak sekali ujian online, apa-apa online itu menggunakan jadi penggunaan kertas sangat minim. Nah, itu sangat menghemat sumber daya alam. Kemudian kebijakan untuk mendukung sekolah bersih dan sehat. Ini tentu saja yang jelas sekolah ada tenaga kebersihan. Kemudian nanti anak-anak juga akan diwajibkan untuk ada piket kelas. Nah, itu. Kemudian untuk alokasi dana untuk kegiatan lingkungan hidup. Nah ini yang jelas kegiatan sekolah adiwiyata tidak terlepas dari dana. Nah ini bisa dilakukan secara integrasi atau monolitik, tetapi sebaiknya dilakukan secara integrasi karena kalau secara integrasi itu semua guru bisa mengintegrasikan lingkungan hidup di dalam mata pelajarannya sehingga tidak hanya menjadi salah satu tanggung jawab satu guru. Kemudian kegiatannya yaitu pengembangan kurikulum pembelajaran lingkungan hidup. Ini kalau terintegrasi nanti semua guru akan mengintegrasikan lingkungan hidup di dalam pembelajarannya. Jadi nanti akan diberikan kalau materi ini yang terintegrasi dengan lingkungan hidup yang mana. Seperti itu. Kemudian penambahan materi PLH berdasarkan isu lokal.
isu lokal yang ada di Gunung Kidul apa? Itu akan ditambahkan di dalam materi pembelajaran. Kalau dulu isu air kekeringan itu menjadi salah satu, sampai-sampai ibu itu kalau misalnya mengikuti pelatihan atau mengikuti pertemuan apa gitu, kalau ngomong dari Gunung Kidul gitu toh, ibu mesti konotasi orang-orang teman-teman ibu itu mesti oh Gunung Kidul mesti nggak ada air, gimana mandinya Bu? Saya dengan bangganya ngomong, oh jangan salah, Gunung Kidul itu air melimpah. Kalau nggak ada air ya ibu mandi pakai air aqua dong, saya bilang gitu. Mereka pada wah sombong, nggak sombong. Sekarang lihatlah Gunung Kidul. Gunung Kidul itu tidak ada sedikit pun yang tidak hijau. Bahkan sekarang sudah agak agak jarang hujan pun, bahkan bunga-bunga di tepi jalan pun masih banyak yang berbunga bagus dan warnanya hijau, tidak kering kerontang. Kemudian tambahan atau pengembangan materi PLH yang terkait dengan isu global. Ini jelas isu global, misalnya yang global sekarang ini sampah. Sampah menjadi permasalahan di mana-mana di seluruh dunia. Apalagi sekarang masa pandemi ya, masa pandemi itu semua orang menggunakan apa? Masker. Semua orang sedikit-sedikit harus cuci tangan. Nah, itu menyebabkan penumpukan sampah. Orang menggunakan APD sekali pakai, itu limbahnya luar biasa. Nah, itu salah satu isu global. Kemudian pengembangan metode pembelajaran PLH. Pembelajaran PLH itu lebih mengenanya kalau kita belajarnya di luar, misalnya ke hutan, ke pantai. Nah, tentu akan menyenangkan. Mbok kita itu belajar di luar, ke pantai atau ke mana, ya oke. Kalau kondisi sudah normal, kondisi sudah diperbolehkan untuk belajar secara tatap muka, bisa berkumpul-kumpul, bisa diskusi dan lain sebagainya, kita bisa belajar di luar. Tentang lingkungan hidup, apalagi ibu kan mengampu mata pelajaran biologi. Lingkungan merupakan salah satu sumber belajar yang kaya akan pengetahuan. Anda kalau misalnya diajar di kelas terus mesti bosan. Bu, mbok keluar, oke, silahkan keluar. Sumber belajar itu banyak sekali. Anda dari kamar pun bisa belajar. Anda sambil ngopi pun bisa belajar. Dengan cara apa? Bisa dari media elektronik, dari media cetak dan seterusnya. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan kurikuler sekolah yang menghasilkan karya atau aksi nyata yang di situ mengimplementasikan lingkungan hidup. Misalnya Anda membuat karya-karya, produk-produk, Anda di rumah mempunyai misalnya botol-botol bekas atau kaleng-kaleng bekas, itu Anda bisa rubah menjadi produk yang bermanfaat. Yang ketiga, pengembangan kegiatan dengan berbasis partisipatif. Nah, ini nanti Anda sebagai siswa yang berperan banyak adalah ini, pengembangan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif. Karena apa? Nah, karena ini nanti Andalah yang berperan, karena Andalah yang terlibat. Nah, di sini kalau sebagai sekolah adiwiyata mandiri, SMA 2 wajib membina 10. Untuk aturan yang baru cukup 3 yang harus menjadi sekolah adiwiyata nasional. Kemudian yang kedua, menciptakan kegiatan ekstrakurikuler atau kokurikuler yang mendukung PLH di lingkungan sekolah.
Misalnya ada kepramukaan, ada PMR, ada CARE, dan sebagainya. Kemudian melakukan kegiatan aksi lingkungan yang diprakarsai oleh sekolah. Nah, ini misalnya sekolah melakukan sekolah-sekolah lain. Nah, ini Anda bisa berpartisipasi nanti menjadi panitia pelaksananya. Kemudian yang keempat adalah mengikuti kegiatan aksi lingkungan yang dilakukan oleh pihak luar. Jadi SMA 2 akan menjadi pesertanya. Bisa ini dilakukan oleh misalnya dinas-dinas terkait misalnya dalam rangka peringatan hari yang bertema lingkungan. Misalnya Hari Sampah, SMA 2 diundang untuk berpartisipasi untuk mengikuti peringatan Hari Sampah. SMA 2 sering sekali, misalnya Hari Sampah itu dipusatkan di Gunung Kidul, kemudian di pantai mana, kemudian ada kegiatan bersih pantai, kemudian setelah bersih pelatihan pembuatan ekobrik, pembuatan bunga-bunga dari limbah sabun, pembuatan bunga dari plastik bekas, dan seterusnya. Kemudian melakukan kegiatan kemitraan dengan pihak luar. Nah, ini biasanya dilakukan untuk meminta misalnya bibit pohon, untuk meminta alat-alat kebersihan. Ini SMA 2 bermitra dengan dinas, misalnya dinas lingkungan hidup, kemudian dinas kehutanan, kemudian Dikpora. Nah, itu untuk apa? Untuk tetap menjaga agar SMA 2 Wonosari ini bisa mempertahankan predikat adiwiyata mandiri. Nah, ini. Kemudian yang terakhir, pengembangan dan atau pengelolaan sarana pendukung sekolah. Nah, SMA 2 Wonosari itu kalau Anda masuk kemarin, mungkin Anda masuknya hanya di luar ya, di luar. Itu kesannya bagaimana? Kesannya bersih, kemudian hijau. Nah, itu karena SMA 2 punya sarana pendukung lingkungan hidup. Contohnya, kalau sarana pendukung sekolah yang bisa digunakan sebagai alat pembelajaran, tempat sampah itu bisa digunakan sebagai tempat pembelajaran. Karena apa? Anda bisa tahu sampah itu ada macamnya berapa. Kemudian ada tempat penampungan sampah sementara. Nah, itu kalau di SMA 2 banyak sekali tempat sampah maksud saya. Jadi nanti kalau di SMA 2 itu Anda membuang sampah kok sembarangan, silakan saja, nanti mungkin Anda akan kena teguran. Kemudian pengelolaan sarana pendukung dan fasilitas sekolah yang ramah lingkungan. Nah, itu pendukung sekolah, sarana-sarana itu akan dikelola sesuai dengan job deskripsinya masing-masing. Kemudian pengelolaan fasilitas sanitasi untuk menunjang kebersihan kesehatan lingkungan sekolah. Ini juga sudah dikelola sesuai dengan bagiannya sendiri-sendiri. Kemudian mengupayakan penghematan sumber daya alam. Nah, ini salah satunya adalah banyak melakukan ujian-ujian ulangan-ulangan online. Jadi kalau di SMA 2 ulangan akhir semester, ulangan akhir tahun itu menggunakan sistem online. Kalau kemarin karena pandemi, penilaian akhir tahun itu dilakukan secara online, anak-anak mengerjakan dari rumah.
Tetapi jangan senang dulu, karena apa? Ulangan online itu soalnya banyak, tetapi waktunya terbatas. Mungkin soalnya 50, tapi waktunya hanya 45 menit. Sehingga Anda tidak diberi kesempatan untuk tanya sana sini atau mencari jawaban di internet. Kemudian yang terakhir, mengupayakan peningkatan pelayanan kantin atau makanan sehat yang menunjang pengelolaan lingkungan sekolah yang sehat. Ini terakhir, pengelolaan sampah untuk menunjang kebersihan dan kesehatan lingkungan. Pengelolaan sampah itu dimulai dari kelas. Di kelas-kelas itu ada tempat sampah yang berbeda. Ada tempat sampah minimal 2. Kenapa 2? Untuk menempatkan sampah yang organik dan sampah yang anorganik. Nah, kalau masih bingung sampah organik itu apa, sampah anorganik itu apa? Ya, sampah organik itu sampah yang dengan mudahnya kalau misalnya kita buang ke lingkungan itu bisa terurai oleh mikroorganisme. Tapi kalau sampah yang anorganik itu sampah yang kalau kita buang ya sampai mungkin kita sudah membusuk pun sampahnya belum membusuk. Nah, itu. Sehingga bagaimana nanti kalau Anda sudah masuk belajar normal itu membuang sampah di SMA 2 itu ada aturannya. Dari kelas kemudian ditaruh di luar kelas, di luar kelas itu tempat sampah banyak sekali. Tetapi anak-anak itu lebih suka membuang sampah di mana? Di laci. Nah, Anda sudah diberi pengertian seperti ini, sudah kita sampaikan seperti ini. Nanti kalau Anda masuk, jangan lagi membuang sampah di laci, karena sudah tersedia tempat sampah, gitu. Nah, ini untuk evaluasinya, itu anak-anak, Anda sebagai siswa baru, Anda punya tanggung jawab yang besar, punya apa? Karena sekolah kita akan dievaluasi kembali untuk mempertahankan predikat Adiwiyata Mandiri ini. Nah, hasil evaluasi, nanti kita tetap Adiwiyata Mandiri atau akan turun menjadi sekolah Adiwiyata nasional, atau bahkan tidak menjadi sekolah Adiwiyata, itu tergantung dari partisipasi Anda. Ayolah, kita pertahankan Adiwiyata Mandiri. Ayo bergabung. Tugas berat ada di pundakmu. Semangat pagi. Cukup sekian dari Ibu. Kalau ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya yang berkaitan dengan sekolah Adiwiyata. Kalau ada yang bertanya, silahkan anak-anak mengajukan pertanyaan secara online. Nanti akan Ibu jawab. Yang dari SMP 3 Wonosari, mana SMP 3 Wonosari? Halo. Halo Abid, IPA 2. Abid kan sekolahnya SMP 1 Ponjong. SMP 1 Ponjong itu sudah menyandang predikat SMP Sekolah Adiwiyata Nasional. Nah, nanti bisa menjadi pelopor bagi teman-temannya. Mungkin Abid bisa menjadi salah satu kader lingkungan di SMA 2 Wonosari. Di masa sekarang ini, karena masih ada pandemi COVID-19, kegiatan-kegiatan yang berhubungan lingkungan banyak yang
banyak yang depending. Nah, ini ada pertanyaan ya. Ini Mbak Medina. Mbak Medina dari SMP 3 Wonosari. Sekolahmu sudah di Wiata Mandiri belum? Kalau sudah di Wiata Mandiri tentu saja sudah adiwiyata, belum mandiri ya, tapi sudah walaupun belum mandiri. Silakan kalau ada pertanyaan yang berhubungan dengan sekolah adiwiyata, silakan di chat ini ya, live di chat ini segera, biar nanti kalau misalnya Anda harus mengisi tugas, harus menyampaikan menyampaikan isiannya, tugasnya itu Anda bisa menjawab. Nah, ini ada pertanyaan dari Banu. Apakah SMA 2 Wonosari juga pernah ikut lomba sekolah sehat tingkat kabupaten hingga provinsi dan nasional? Oke, SMA 2 Wonosari sebelum menjadi sekolah adiwiyata itu terlebih dahulu sudah menjadi sekolah sehat. SMA 2 menjadi sekolah sehat itu sampai tingkat nasional, dievaluasi tingkat nasional pada tahun 2006. Anda sudah lihat belum? 2006 itu SMA 2 maju sekolah sehat tingkat nasional dan menjadi salah satu sekolah yang diverifikasi dari tim nasional. Tapi ya nggak apa-apa, SMA 2 Wonosari belum bisa mencapai istilahnya juara 1, 2, atau 3. Tetapi SMA 2 Wonosari bisa menjadi salah satu dari 10 besar tingkat nasional. Mungkin ada yang lain pertanyaannya? Oh, mungkin Mas Banu dari kelas IPA 4 ini dulu SMP-nya sekolah sehat ya, ikut lomba sekolah sehat mungkin. Nah, karena banyak sekali nanti siswa-siswa yang dulu sekolahnya sudah ikut sekolah sehat, sudah ikut sekolah adiwiyata, itu akan menjadi bisa mendukung SMA 2 Wonosari untuk tetap mempertahankan SMA 2 Wonosari menjadi sekolah adiwiyata mandiri. Oh iya, Mas Banu dari SMP mana? Sekolah sehat juara 1 tingkat kabupaten. Ya, ini sudah sangat mendukung itu. Kalau sudah ikut sekolah sehat tentu saja sudah tahu bagaimana berperilaku hidup sehat. Sehingga nanti bisa ditularkan ke teman-temannya, bisa mengajak teman-temannya. Oh, dari SMP 3 Wonosari. Sama dengan Mbak Medita tadi ya, dari SMP 3 Wonosari. Nah, SMP 3 Wonosari kayaknya juga untuk sekolah adiwiyata itu dalam rintisan, tapi kemarin harusnya tahun ini, tapi kan kemarin ada pandemi COVID sehingga semua kegiatan depending, semua kegiatan yang berhubungan ini depending semua, sehingga nanti kita semua berharap pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa beraktivitas normal kembali dan bisa mempersiapkan semua kegiatan yang berhubungan dengan, salah satunya berhubungan dengan lingkungan. Nah, untuk itu Ibu berharap anak-anak yang di sekolahnya sekolah adiwiyata, baik itu adiwiyata tingkat kabupaten, tingkat provinsi, atau yang sudah tingkat nasional, nanti menjadi pelopor, menjadi kader di SMA 2 Wonosari.
dan menularkan hal-hal baik, budaya baik yang dulu telah dilakukan di SMP. Jangan budaya-budaya yang tidak baik yang dari SMP yang dibawa, budaya-budaya yang tidak baik yang dari SMP yang dibawa ke SMA 2. Dari paparan Ibu tadi, anak-anak saya beri tugas yang harus anak-anak kerjakan di Google Classroom. Karena tugasnya itu banyak, maka anak harus segera mengerjakan. Jadi kan setiap saya ada tugas, sehingga kalau tidak segera Anda kerjakan, maka nanti akan menumpuk. Demikian anak-anak dari Ibu tentang Sekolah Adiwiyata. Semoga apa yang Ibu sampaikan menjadi pemicu penyemangat Anda bersekolah di SMA Negeri 2 Wonosari. Salam sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.